kedatangan tamu kita, yaitu Pendeta Billy Kristanto. Beliau sekarang sedang ada di Dallas dalam pelayanan di kota Dallas di Houston. Dan akan tiba hari Selasa dan kita akan menyambut dia pada hari Jumat seminar, hari Sabtu seminar. Dia adalah seorang yang mendalami piano, mendalami harpsichord. Saya bertemu dia pertama kali di kota Den Haag. Mungkin sudah belasan tahun yang lalu, saya lupa. Karena fotonya rambut saya masih penuh, saudara. Jadi ya, kira-kira belasan tahun yang lalu. Saya bertemu beliau di kota Den Haag, sedang mendalami harpsichord. Kemudian dia study di Institute Reform ketika saya mengajar di sana. Lalu kemudian dia melanjutkan teologi di Heidelberg, teologi dan musik di Heidelberg. Dia mendapat 2 gelar doktor musik dan doktor teologi di Heidelberg University di Jerman. Jadi kesempatan yang sangat baik, saudara, jangan lupa tanggal 9 hari Jumat jam 8 malam dan tanggal 10 hari Sabtu jam 5 jam 5 sore. Kita ada 2 kali seminar, kemudian minggu depan saya meminta dia menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian kita pada hari Minggu. Dan kemudian pada bulan Oktober kita juga akan mengadakan retreat. Kita bersyukur 95% jemaat sudah hadir dalam retreat. Mari kita doakan kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, menikmati Tuhan sendiri di dalam segenap retreat kita, dan terbuka kepada firman yang memperbaharui hidup kita. Kita berdoa juga untuk retreat pada bulan depan, bulan Oktober. Saudara sekalian, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita akan merenungkan sekali lagi firman kebenaran Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Kita sudah tiba pada Filipi pasal yang kedua, dan khusus pada hari ini kita akan merenungkan Filipi pasal 2 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Saya akan membacakan terlebih dahulu ayat 1 sampai dengan ayat ke-4, kemudian 5 dan ke-6 kita akan membacanya bersama-sama di dalam surat Filipi pasal yang kedua. Demikian firman Tuhan melalui Rasul Paulus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. 5-6 kita membaca bersama-sama. Hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Mari kita membaca bersama-sama dalam bahasa Inggrisnya, terjemahan daripada English Standard Version. Sama-sama, 1, 2, 3. Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who though he was in the form of God, did not count equality with God as a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of man. Terjemahan King James Version. Sama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of man. Dalam King James Version dikatakan it not robbery. It not robbery. Dalam terjemahan yang lebih modern, English Standard Version, diterjemahkan dengan did not count equality with God a thing to be grasped. Mari kita berdoa sekali lagi, saudara.
Tuhan Bapa di dalam surga, berkati kami dengan firman-Mu, karena dengan itulah kami beroleh hidup yang terus diperbaharui, hidup yang tidak habis-habis di dalam kelimpahan kasih karunia. Beri kami telinga memperhatikan suara-Mu ya Tuhan, di tengah-tengah berisiknya suara daripada dunia ini. Beri kami hati yang teduh ketika menerima perjanjian, dan kami boleh memandang kepadamu, Juru Selamat kami. Sekali lagi mohon Roh-Mu yang kudus memimpin kami di dalam kelimpahan kebenaran. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sesuai dikasih dalam Tuhan Yesus, pada dua minggu yang lalu kita sudah merenungkan mengenai apa artinya mind of Christ. Disebutkan di dalam ayat yang kelima, saudara, have this mind among yourself, which is yours in Christ Jesus. Apa yang kita dapatkan di dalam pikiran di dalam Kristus, itulah yang kita sharingkan, kita hidupi di dalam persekutuan kita sebagai umat milik Tuhan. Apa yang kita ada di dalam Kristus, pikiran yang di dalam Kristus itulah yang menjadi dasar kita bersekutu, menjadi dasar kita berbagi, sharing one another, encourage one another, love one another di dalam Kristus. Apa yang ada di dalam Kristus, mind in Christ Jesus, we share among yourself, satu dengan yang lain, kita bagikan satu dengan yang lain. Barulah nasihat Rasul Paulus tidak menjadi sesuatu yang abstrak, tidak menjadi sesuatu yang terlalu ideal. Karena Paulus mengatakan hendaklah masing-masing tidak memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain. Di dalam dunia modern, di dalam dunia kapitalisme, perkataan-perkataan itu tidak sesuai. Karena justru dorongan manusia yang terbesar adalah dorongan membangun menara Babel. Ada kepentingan saya yang saya harus capai. Ada keperluan saya yang harus saya kerjakan. Ada my human interest yang harus kita genapi. Maka temanya adalah achievement, success dan sebagainya. Tapi jikalau kita mengerti bahwa apa yang kita sharingkan, kita hidupi dalam persekutuan kita adalah apa yang kita peroleh di dalam Kristus, itu yang bisa kita sharingkan among yourself. Karena jikalau kita hanya memikirkan diri kita hanya berputar-putar di dalam diri kita sendiri, kita sebetulnya bersifat solipsisme di dalam istilah filsafat. Kita hanya berpikir pada diri sendiri, bergumul pada diri sendiri, membenarkan justification di dalam diri sendiri, self-justification, self-knowledge, merasa fulfillment di dalam diri sendiri. Tidak bisa kita sharingkan, saudara, kepada orang lain. Sebabnya semakin lama di dalam dunia modern semakin individualis, karena sukar semakin lama kita sharingkan. Yang kita sharingkan hanya sesuatu yang bersifat sangat-sangat di luar, sangat-sangat di dalam lapisan yang paling luar. Sulit kita sharingkan sampai kepada lapisan yang terdalam, karena masing-masing kita sudah bergumul dengan diri sendiri, kepentingan diri sendiri, urusan diri sendiri. Semakin lama semakin sukar kita sharingkan kepada yang lain. Gereja tidak demikian. Gereja seharusnya apa yang ada di dalam Kristus, apa yang di dalam Kristus, itu sebabnya mari kita berlomba-lomba bertumbuh di dalam Kristus, berlomba-lomba mendapatkan sumber yang sejati di dalam Kristus, berlomba-lomba membangun diri di dalam Kristus. Itu yang bisa kita sharingkan among yourself, kata Paulus. Kita bagikan kepada yang lain, kita bagikan kelimpahan yang tidak habis-habis, kita bagikan. Kalau tidak, saudara, berdasarkan hanya kepentingan diri kita sendiri yang kita sharingkan, paling-paling kamu suka po, oke saya suka po, mari kita makan po, that's all, selesai. Atau you suka apa, nonton apa, nonton kartun, oke saya suka nonton kartun, that's all, selesai. Tidak akan bisa lebih deep, saudara. Kita hanya bershare, akhirnya sharing kita dalam dunia kapitalisme adalah sharing materialisme di dalam dunia materi, sukar dan sulit lebih dalam dari itu. Gereja tidaklah demikian. Sekali lagi, tidak Kristus. Nah sekarang kita melangkah lebih lanjut. Apa yang kita pikirkan in Christ Jesus? Apa yang kita pikirkan di dalam Kristus? Macam apa? Maka Paulus memakai istilah pronein, think, mind.
Itu adalah pronein di dalam bahasa Grekanya, kata yang cukup kaya artinya. Sehingga terjemahan bahasa Indonesia sudah menafsirkan menaruh pikiran dan perasaan. Sebetulnya agak sukar kata pikiran dan perasaan di situ. Tapi ini adalah penafsiran dalam terjemahan bahasa Indonesia. Karena pronein bisa juga attitude, bisa juga mind, bisa juga think yang mempengaruhi kehidupan kita. Maka terjemahan Indonesia menambah dengan kata perasaan, karena ada unsur sesuatu yang mempengaruhi hidup kita, dinamika gerak kita, attitude kita, sikap kita mempengaruhi. Jadi kata pronein memang suatu kata yang kaya. Mind among yourself, which is your in Christ. Sehingga waktu kita memikirkan pikiran yang terdalam di dalam Kristus Yesus, itu artinya mempengaruhi segenap hidup kita, seluruh hidup kita, attitude kita, intention kita, consciousness kita, my thinking, my thought, my feeling. Suatu kata yang sangat kaya, meliputi keseluruhan daripada hidup kita. Apa? Apa artinya which is yours in Christ Jesus? Apa artinya dikatakan which also in Christ Jesus? Mine in also in Christ Jesus. Seperti apa pikiran yang ada di dalam Kristus? Maka kita masuk sekarang pada ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Suatu ayat-ayat yang sangat dalam, yang sudah dibahas ribuan halaman saudara, di dalam library, theological library. Tidak habis-habis, termasuk juga mempengaruhi filsafat, mempengaruhi pemikiran-pemikiran di Western civilization until now. Sehingga tidak mungkin kita membahas secara komprehensif beberapa ayat yang sangat kaya. Tapi saya ingin ajak kita melihat dalam kaitan dengan bagaimana kita membangun the body of Christ, membangun the body of Christ. Panggilan kita bukan sekedar membangun menara Babel, membangun rumah kita, membangun office kita. Tapi ada panggilan yang jauh lebih penting, build one another, build the body of Christ. Selama kita hidup di dalam dunia ini. Untuk itu apa yang kita harus persiapkan, saudara? Yaitu pikiran yang ada di dalam Kristus Yesus. Sehingga kita akan membahas ayat 6 dan ayat ke-7 dalam konteks bagaimana kita membangun the body of Christ. Saudara, di dalam ayat 6 ke-7, Rasul Paulus menjelaskan di dalam satu kaitan dengan kutipan dari him yang sangat kaya mengenai siapakah Yesus Kristus. Paulus mengatakan, Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of man. Beberapa hari yang lalu saya sedikit melihat di CNN adanya suatu cult yang baru muncul di Amerika. Sebetulnya baru tapi terus-menerus lama, karena menggambarkan seorang laki-laki yang begitu tenang, dia menjadi pemimpin dari cult itu. Orang diajak dance, orang diajak berenang, menyanyi, menyembah, lalu nyanyiannya I am God. Sebetulnya tidak sesuatu yang baru, karena Adam Hawa pun sebetulnya sudah menjadi bapak dari cult. Karena Adam Hawa ingin menjadi seperti Allah. Ini merupakan suatu pergumulan nafsu keinginan manusia yang tidak bisa habis. Ingin menjadi seperti Allah. Sepanjang sejarah mau menjadi seperti Allah. Tapi Yesus Kristus yang adalah Allah rela meninggalkan reputation itu yang menjadi sama dengan kita. Jalan yang sangat bertentangan. Semua cult adalah jalannya dari bawah. Kamu adalah manusia tapi tidak rela menjadi manusia, mau menjadi seperti Allah. Superman, Supergirl, menjadi super segala sesuatu mau menjadi. Tapi kebenaran Tuhan adalah sekalipun dia adalah Allah, rela meninggalkan, menjadi kosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, diam di antara kita. Untuk perjalanan yang sama sekali berbeda. Saudara mau membedakan cult dan tidak cult, saudara bedakan dari prinsip ini sudah jelas. Yang semua yang bersifat cult kita adalah orang biasa, manusia biasa. Tapi kita kenakan atribut-atribut kita, pemimpin, atribut-atribut kita orang yang unik, atribut kita genius, atribut kita successful man, segala atribut ditempel. Lalu kita mau menjadi beyond dari yang lain. Dan akhirnya mau menjadi seperti Allah.
Sepanjang beberapa hari ini saya dengar di CBC menceritakan mengenai sejarah sedikit mengenai Warren Buffett, orang yang sukses, mungkin terkaya di dunia. Uangnya nggak tahu hitungannya berapa, saya juga nggak tahu berapa nolnya. Tapi tidak nol semua, ada satu masalahnya, betul lah. Kalau nolnya banyak, kalau semuanya nol ya, sebenarnya cuma bikin susah orang kan kalau banyak. Tapi ada satu masalah di depan, jadi kaya sekali. Ternyata sebelum dia high school, memang dia seorang yang selalu sukses menjual barang. Tidak ada barang di tangan dia yang tidak kejual, susah. Jadi kalau saudara hari ini pintar jual barang, bisa mirip Warren Buffett. Asal jangan barang orang saudara jual, bukan? Yang nggak beres, bukan? Tapi dia jualan apa sukses, bikin apa sukses, waduh luar biasa. Memang kata saudara sifat. Lalu tempelkan sekarang genius, tempelkan successful. Oke, hati-hati. Selangkah lagi adalah I'm a God. Kau selalu dari bawah bahaya sampai dia mengklaim dirinya adalah Allah. Itu adalah keinginan manusia yaitu sejak Adam dan Hawa. Yesus Kristus tidak begitu. Dia adalah Allah sendiri. Tapi keberadaannya sebagai Allah bukan sesuatu yang harus dia rampas, dia genggam, dia pertahankan, dia pegang, tapi dia rela mengosongkan diri. Bahkan mengambil rupa seorang hamba. Jadi sama dengan manusia. Dua jalan yang sama sekali berbeda. Saudara, lalu apa yang bisa kita renungkan di dalam bagian ini, saudara? Saya coba ingin mengajak saudara melihat dua rangkaian ini. Dalam Filipi pasal 2 pertama dikatakan dia adalah his pre-existing in the form of God, morpheo, the form of God. Apa artinya the form of God? Kemudian kalimat kedua adalah Christ equality with God. So aina isa theo, dia equal dengan Allah. Apa artinya, saudara? Lalu saya akan gabungkan dengan kata yang ketiga. 3 kata ini saja yang kita coba renungkan hari ini. Kata yang ketiga adalah things to be grasped for. Arpakmos. Sesuatu yang diterjemahkan oleh King James Version, sesuatu yang dirampok, diambil, dipertahankan. Arpakmos itu kata yang very strong. Itu yang tidak mungkin dia kompromi, dia pegang, dia pertahankan. Lalu bagaimana kita jelaskan ketiga rangkaian ini? Yang pertama adalah, saudara, dikatakan Kristus yang adalah dalam rupa Allah, diterjemahkan dalam Indonesia, yang walaupun dalam rupa Allah, menggambarkan Kristus his pre-existing in the form of God. Memakai kata form ini yang menarik, morphe. Bagaimana menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah Allah di dalam bahasa manusia yang terbatas. Maka Paulus dalam pimpinan Roh Kudus memakai istilah morphe, karena nanti dirangkaikan dengan apa yang dia akan kerjakan. Dalam rupa menggambarkan Yesus Kristus adalah Allah sendiri, tapi digambarkan dengan bahasa morphe, artinya menggambarkan kemuliaan, menggambarkan keagungan, menggambarkan bagaimana dengan bahasa kita menggambarkan kemuliaan Allah. Alkitab hanya menggambarkan bagaimana Musa ketika dipanggil Tuhan bertemu dengan dia tidak sanggup melihat kemuliaan itu. Dan Allah berkata, tempat di mana kamu berdiri adalah holy. Musa tidak sanggup, bahkan Tuhan Allah berkata, aku lewat di belakangmu. Dia menggambarkan the glory of God, menggambarkan keagungan, kesuciannya, kemuliaan. Dan kita suka membayangkan itu, saudara, karena kemuliaan manusia hanyalah kemuliaan memakai jubah yang mewah, memakai topi yang mewah, simbol-simbol, that's it. Gold, warna paling itulah kemuliaan manusia. Kemuliaan Tuhan lebih dari itu. Jadi Yesus Kristus adalah Allah sendiri, tapi di dalam konteks Filipi dikatakan the form of God itu lebih menekankan the glory of God. The glory of Kabot Yahweh di dalam bahasa perjanjian lama Ibrani. Glory, doxa, kemuliaan Allah yang begitu ajaib, kesucian Tuhan, dan tidak ada seorang pun
yang sanggup melihat dengan mata jasmani kita kemuliaan Allah. Yohanes Calvin menegaskan ini di dalam kaitan dengan liturgi kita. Kenapa liturgi kita dimulai dengan glory bagi Tuhan? Yang diharapkan setiap kali kita memasuki kebaktian, Roh Kudus membuka hati kita bisa melihat the glory of God. Kemuliaan Tuhan, the glory of God. Dan disitulah kata Calvin baru kita menyadari kita orang berdosa. Maka di dalam doa kita pembukaan ada unsur pengakuan dosa. Pengakuan dosa bukan sekedar saudara ditunjuk-tunjuk kamu orang berdosa ya, kamu orang berdosa ya, kamu bobrok ya kamu. Tapi kita melihat the glory of God, the holiness of God. Wah, itu pengakuan dosa yang komplit, yang berkenan kepada Tuhan. Bukan sekedar pengakuan dosa karena dituding-tuding dosa kita, dituding-tuding dosa kita. Lalu kita tangkis kiri, tangkis kanan. Akhirnya mungkin satu yang kena ya sudah, kalau kena ya ngaku. Tapi kita seperti tangkis lah, kita nggak ngaku gitu. Bukan model seperti itu saudara pengakuan dosa. Tapi Calvin mengatakan kalau kita melihat glory of God, the holiness of God, baru kita menyadari kita orang berdosa dan kita datang kepada Dia untuk menerima pengampunan. Kebaktian kita selalu dimulai dengan pujian pertama, glory to God. Worship, saudara harap saudara datang ke kebaktian di awal, siapkan hati saudara, minta kepada Tuhan. Tuhan sekali lagi dalam hari penghentian ini kita bisa melihat kemuliaan, keagungan, kesucian. Yesus Kristus adalah Allah. Tapi dalam konteks Filipi digambarkan the morpheo, itu menggambarkan kemuliaan, keagungan yang luar biasa. Bersyukurlah kita kalau kita boleh merasakan itu, mengalami itu dalam hidup kita. Kemuliaan Yesus Kristus sebagai Allah. Yang kedua, saudara, digambarkan, dikatakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia, kesetaraan dengan Allah. Apa artinya kesetaraan dengan Allah? The form of God, equality with God. Secara semantik, saudara, secara meaning daripada word ini sama. Betul. The form of God sama equality with God. To aina, enai, isa, theo itu sama, saudara, sebetulnya. Di dalam semantik, arti dalam kata-kata. Tapi mengapa Rasul Paulus menegaskan ini dua kali di dalam Filipi pasal kedua? Mengapa tegaskan dua kali? Karena ada sedikit perbedaan dalam penekanan, perbedaan dalam penekanan. Jikalau hal yang pertama menggambarkan the glory of God, kemuliaan, pancaran keindahan, tidak habis-habis menggerakkan penulis lagu sepanjang sejarah gereja sampai hari ini. Tapi mana mereka mengagungkan, melihat nama Yesus, nama yang indah, the fairest thousand of name of Jesus. Kemuliaan karena Dia adalah Allah. Tapi apa artinya equality with God? Equality with God, saudara, di sini lebih menekankan kepada haknya, lebih menekankan kepada haknya, keperkasaannya, kekuatan, tindakannya, apa yang dia jalankan, apa yang dia kerjakan, lebih menekankan itu. Kalau yang pertama lebih menekankan kepada dirinya, kemuliaan pada dirinya Allah sendiri, keagungan, kesucian. Seperti saudara kalau bertemu dengan seseorang, saudara tahu setiap orang ada bobot yang berbeda-beda, ada keagungan yang berbeda-beda setiap orang. Setiap orang yang berbeda. Selama liburan ini, saudara, saya dengan anak-anak punya satu proyek kita tes violin yang ada di Toronto. Karena anak saya mau coba-coba violin, jadi kita coba cari toko-toko violin yang the best di Toronto. Ternyata cuma hanya dua, yang lain-lain kurang bagus. Mana satu ada di Milwaukee, satu ada di Bloor. Jadi kita datang, lalu saya temani dia, lalu kira-kira harga berapa? Kira-kira 800 ke atas. Wah, kalau bilang 800 ke atas, saya bilang salah, bisa ke atas, ke atas bener. Maka dia cari yang atas betul, dari yang 500 sampai yang 5.000. Suruh coba. Lalu saya temani mereka berjam-jam, coba. Saya bilang, semua yang saya dengar sama ya. Saya bilang beli 800 aja, China lagi. Nyaring bunyinya keras benar. Waduh,
Nah, itu bukan menilai Pilot seperti itu. Pilot ada yang suaranya keras, garing, ada yang macam-macam. Tapi karena mereka sudah belajar Pilot dari kecil, mereka bisa tahu, oh ini nggak selalu harga mahal. Yang ini bagus. Saya dulu hampir sama semua. Dibuat toko sampai dengan akhirnya yang nggak beli, memang nggak beli apa-apa. Cuma ngetes. Ingin tahu kira-kira file yang ada di tolong. Ternyata memang karena ada kurang baik dalam hal file. Piano lebih banyak yang bagus di sana. Violinist kurang banyak di sana. Jadi Amerika lebih banyak. Jadi dengar mereka bisa bedakan. Nah, itu gambaran. Saudara semakin dekat dengan Kristus, saudara semakin dengar dengan Tuhan, saudara akan semakin bisa membedakan the glory of God di dalam saudara. Jadi kalau saudara tidak dekat dengan Dia, saudara tidak ada relation dengan Dia, tidak anggap semua sama, tidak dengar semua sama, tidak. Setiap alat musik, kata Paulus dalam surat Korintus, ada perbedaan bobotnya, perbedaan ada dignity-nya masing-masing. Setiap manusia, apalagi Tuhan Allah, Yesus Kristus adalah Allah. The glory of God. Itu dalam arti form of God. Equality with God adalah, kalau saya gambarkan tadi, waktu final itu diambil, lalu dimainkan. Pemainnya itulah, dan dinamika daripada final itu, kalau itu berpadu, yang mainnya orang hebat, mainnya juga bagus, dia akan menghasilkan equality. Bukan sekedar barang ini diklaim buatan daripada Jerman, buatan dari Rumania, buatan dari handmaker hebat, tapi juga waktu dimainkan dan yang mainnya adalah orang yang betul-betul ahli, dia akan keluar suara yang luar biasa. Itu equality with God. Yesus Kristus bukan hanya sama mulianya dengan Allah, sama kudusnya dengan Allah, tapi dia bertindak, dia bersikap, dia menyatakan dirinya memang equality with God. Mengapa ini ditekankan? Mengapa ini ditekankan oleh Paulus di dalam Filipi pasal kedua? Karena itu dijelaskan pada bagian yang ketiga. Sekalipun demikian, sekalipun dia equality with God, sekalipun dia mempunyai kuasa bertindak sama dengan Allah Bapa, dia melakukan tindakan, dia merencanakan, dia mempunyai sama dengan Allah Bapa, tapi dia rela tidak merampas itu, dia rela tidak mengambil itu, dia rela tidak memakai itu, dia rela tidak merampas, mengambil, pertahankan itu. Bukan sesuatu yang arpakmos, bukan sesuatu yang perlu dia ambil, bukan sesuatu yang perlu dia harus rampas. Dia ambil, dia pertahankan untuk diri dia sendiri. Tidak. Ini rangkaian kepada ayat yang ketiga. Rangkaian pada ayat ini. Mengapa ditekankan Christ equality with God? Karena equality with God itulah yang dia rela lepaskan. Dia rela tahan. Dia mengosongkan diri. Dan dia mengambil rupa seorang hamba. Itu sebabnya selama dia menjadi manusia, dia tidak menyatakan kuasanya sebagai Allah. Dia tidak. Waktu dia melihat Lazarus mati, dia menangis. Dan dia bersyukur kepada Allah Bapa, minta kehendak Allah Bapanya untuk membangkitkan Lazarus. Dia tidak melakukan langsung sendiri, karena dia rela diutus oleh Bapa ke dalam dirinya. Dia rela tidak mengambil, dia rela tidak merampas itu, dia rela melepaskan itu. Dia rela ekenosen, mengosongkan diri dari equality with God. Bukan berarti selama Yesus menjadi manusia, dia tidak lagi menjadi Allah. Tidak. Dia tetap form of God, tetapi equality with God, dia rela lepaskan itu. Dia rela lepaskan itu. Bukan berarti keberadaannya sebagai Allah dia lepaskan, tapi equality, kuasa, tindakan, karena dia memakai
form daripada servant. Dia memakai form daripada seorang hamba. Seorang hamba, the ordinary man di dalam konteks Yahudi pada masa itu. Itulah Yesus Kristus Tuhan. Itulah Yesus Kristus Tuhan. Pikiran semacam inilah yang harus menjadi dasar kita berpikir, melakukan segala sesuatu, mencapai segala sesuatu di dalam hidup kita. Baru kita bisa sharingkan ini di tengah-tengah kehidupan jemaat kita, berbagi satu dengan yang lain. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya coba rangkaikan ini saudara dengan satu ilustrasi yang saya harap bisa menolong kita lebih jelas. Ilustrasi di dalam sejarah bangsa Israel. Nanti baru saya akan simpulkan. Mari kita membaca bersama-sama dari satu bahan di dalam kitab Bilangan, supaya saudara bisa melihat lebih konkret ya ilustrasinya. Di dalam Bilangan pasal 20, bahan ini kita singgung di dalam Bible Study pada hari Sabtu yang lalu. Mari kita bersama-sama membuka Bilangan pasal 20 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Ini merupakan ilustrasi yang sangat jelas di dalam Perjanjian Lama mengenai pikiran yang terdapat di dalam Kristus. Saya akan bacakan saudara sekalian. Moses sent messenger from Kadesh to the king of Edom. Thus say your brother Israel, you know all the hardship that we have met. How our father went down to Egypt, and we lived in Egypt a long time. And the Egyptians dealt harshly with us and our fathers. And when we cried to the Lord, He heard our voice and sent an angel and brought us out of Egypt. And here we are in Kadesh, a city on the edge of your territory. Please let us pass through your land. We will not pass through field or vineyard or drink water from a well. We will go along the king's highway. We will not turn aside to the right hand or to the left until we have passed through your territory. But Edom said to him, you shall not pass through, lest I come out with a sword against you. Moses mewakili Israel, keturunan Yakub. Edom adalah keturunan Esau. Esau dan Yakub adalah twin brothers. Saudara, suatu saat kalau saudara sedang susah, mana saudara datang kepada saudaramu, seperti Musa datang kepada Edom, dan engkau berkata, saudaraku, tolonglah aku sedang dalam kesusahan, hidupku penuh dengan kepahitan. Lalu saudaramu berkata, enyahlah kau, pergilah, aku tidak akan menolong kamu. Nah, kira-kira begitu perasaannya. Kalau someday saudara ada kesusahan, saudara datang kepada saudaramu, dan engkau disuruh pergi oleh saudaramu. Itu kira-kira perasaan Israel kepada Edom. Tapi Musa tidak putus asa. Coba lagi sekali lagi. Ayat 19 sampai 21. And the people of Israel said to him, sekarang people Israel, bukan hanya Moses, we will go up by the highway, and if we drink of your water, I and my livestock, then I will pay for it. Let me only pass through on foot, nothing more. But Edom, the king of Edom, said, you shall not pass through. Edom came out against them with a large army and with a strong force. Thus Edom refused to give Israel passage through his territory. So Israel turned away from him. Moses sama Israel luar biasa baiknya. Dia tidak bilang, hei Edom, izinkan aku melewati daerahmu, karena kalau keliling, muter menuju tanah perjanjian, jauh, melelahkan, terlalu jauh. Izinkan aku lewat. Lalu mereka sangat polite. Ada seorang biblical scholar, dia menganalisa politeness daripada Moses sama Israel kepada Edom.
Rankingnya 9 saudara Politekkes ini. Berdasarkan teori yang pernah dibangun oleh Kenneth Brown, seorang profesor psikologi. Dia pernah membangun satu buku berapa tahun yang lalu menggemparkan The Theory of Politeness. Kira-kira seorang yang polite atau tidak? Seorang yang jadi lupa polite itu apa bahasanya? Sopan. Hah? Sopan ya? Lagi rame di Indonesia bukan sopan tapi korupsi bukan? Kalau teori politeness itu sejauh mana politeness seorang saudara kalau minta tolong pada seorang, minta tolong pada saudaramu, kita kan saudara nih, minta dong, nanti dikasih hati mau angkelan, kurang enak angkelan dari anak hati bukan? Jadi minta terus, tidak, Moses sampai sekarang tidak seperti itu. Dia mengatakan izinkan kami melewati the King Highway, nggak ganggu siapa-siapa, cuma lewat aja, seperti lewat 401, nggak mampir ke Asian Legend, nggak mampir ke rumah saudara minta minum, nggak lewat 401 aja, lewat. Kami tidak akan mampir ke Vineyard View sebab ini orang juga banyak, ratusan ribu. Kalau mampir ke Vineyard bisa habis semua bukan? Moses bilang kami janji tidak, hanya lewat King Highway, nggak ambil your water, nggak ambil Vineyard, no. Yang kedua kali lebih polite lagi bukan? Kalaupun sampai ambil kami bayar. Jadi saudara kalau minta tolong sama orang juga jangan bikin orang lain susah kan? Saudara juga kasih jelas fokusnya apa, jangan udah minta kursi minta rumahnya bukan? Jadi sangat polite sekali. Tapi Edom dan no, langsung disiapkan army. Waduh, Israel harus keliling saudara. Maka itu perjalanan Kades Barnea menuju tanah perjanjian menjadi tidak mudah. Sekarang pertanyaan kita, mengapa peristiwa dicatat di dalam kitab Bilangan? Apakah sekedar mau mengajarkan kita politeness? Apa sekedar mengajarkan kita bagaimana saudara sama saudara harus saling menolong? Tidak, ada yang jauh lebih dalam. Yaitu dua saudara sama-sama di dalam rahim ibu yang sama. Di dalam Kejadian 25 itu dikatakan, when the boys grew up, Esau was a skillful hunter, a man of the field, while Jacob was a quiet man dwelling in tent, anak mama Yakub. Maka itu Esau lebih disukai oleh Ishak yang suka makan daging. Yakub disukai oleh mamanya. Dua orang saudara. Di dalam Alkitab secara menariknya tidak dijelaskan karakter psikologi, tidak dijelaskan mengenai apakah Esau flegmatik, kolerik, melankolik itu, tapi dijelaskan berdasarkan apa yang mereka kerjakan hari demi hari, apa yang mereka lakukan rutin day by day, itu membentuk mereka. Apa yang mereka lakukan day by day, repeat, itu membentuk hidup mereka. Esau kerjanya skillful hunter. Lihat the field, tempat dia ambil binatang, bunuh binatang, perluas daerahnya, kejar, bangun kekuatan otot, bangun senjata yang hebat. Tiap hari dia pikirkan itu, lama-lama memang hebat. Maka Esau kemudian menjadi Edom, suku Edom, suksesnya di field. Sebabnya dia bisa punya King's Highway di daerah. Yakub orang yang dwelling Yakub lebih mementingkan di mana saya berpijak, di mana saya melangkah, di dalam bagaimana saya berada, posisi saya, itu cek. Itu sebabnya dia selalu memikirkan, saya bukan anak sulung, lalu anak sulung dapat berkat sulung, bagaimana saya lagi? Jadi, it's different. Jadi, dalam Alkitab tidak bicara mengenai karakter seseorang yang berkenaan psikologinya, tapi apa yang repeat diulang. Saudara, cek hidup saudara repeat mengerjakan apa hari demi hari, kebiasaan apa yang sudah repeat, lama-lama cara berpikir juga seperti itu. Kecuali firman Tuhan bongkar lagi, kecuali firman Tuhan bukakan lagi, kita lagi, kita wow. Sebab mengapa kita perlu kebaktian tiap hari berhenti. Kalau tidak day by day repeat, sudah tidak growing lagi. Kita sudah jadi mesin di dalam repetition hidup kita. Maka jadilah Israel
jadilah Edom. Maka dua kakak beradik ini bukan hanya dua karakter yang berbeda, tapi dua story yang berbeda. Story daripada Israel adalah story, kami pernah ada di Mesir, kami pernah mengalami tekanan yang sulit, pernah mengalami beratnya beban. Story Esau, ini ladang yang besar, bikin senjata, angkat binatang, potong, kita makan, kejar lagi binatang. Story Israel, bergumul mau taat sama Tuhan, Tuhan memanggil, Tuhan memberikan hak kesulungan sekarang kepada Yakub. Kami mau setia kepada Tuhan, masuk ke Mesir, akhirnya jumpa litan di Mesir, 45 tahun. Different story, saudara. Pertanyaannya, saudara dan saya mau story yang mana? Story Edom atau story Israel? Kalau story Edom, saudaranya memikirkan berapa ladang yang saudara akan ambil, berapa luasnya tanah yang saudara akan miliki, berapa perlengkapan tekniknya yang saudara dapatkan, sudah sukses. Story Israel, di samping Israel juga punya banyak diberkati Tuhan, ladang, tapi lebih banyak story-nya bagaimana saya setia ikut Tuhan, bagaimana taat kepada Tuhan. Edom, mau Yahweh boleh, mau Asitoret boleh, mau Baal boleh, berhala lain boleh, it's okay. Yang penting tanah diperluas, yang penting babi panggang tiap hari. That's it. Another different story. Lalu kedua kakak beradik ini ketemu lagi. Nah, ketemu. Bukan sekedar hanya politeness, lebih daripada different story. Kita berada di dalam dunia, tidak gampang luput daripada story dunia. Story makan minum, dikatakan pada zaman dulu, kata Tuhan Yesus, orang kawin makan minum, kita tidak luput juga. Tapi bobot hidup kita bukan di situ, karena bobot kita ada di dalam Kristus yang rela meninggalkan kemuliaan datang, tapi dia tidak dikompromikan, tidak dicampur, tidak dirusak oleh dosa. Dia malah memberikan jalan keselamatan. Apakah story kita story Edom atau story Israel yang nanti digenapi di dalam story kedatangan Tuhan Yesus Kristus? Apakah story kita story Edom? Maka saya akan memikirkan story daripada orang percaya adalah story of the week. The week sekali. Kita baca Moses. You know all the hardship that we have met. Our father went down to Egypt. We lived Egypt long time. The story itu. Tapi sekaligus adalah story God answered their prayer. Story Allah yang hidup pencipta langit dan bumi menjawab doa mereka. Miracle, mereka bisa keluar dari sini. Tidak ada itu dalam story itu. Story kita yang mau taat sama Tuhan, mau belajar, tidak memperhatikan kepentingan sendiri, kepentingan orang lain. It's not easy. It needs miracles. Tapi sekaligus ada story kehendak Allah digenapi, story kebenaran ditegakkan, story penebusan, redemptive story. Ada forgiveness, ada renewal, ada transformation, ada hope, ada new life, eternal life. Mulai dengan Yesus Kristus yang ada dalam rupa Allah, tidak mempertahankan itu, rela mengosongkan diri, datang ke dalam dunia menjadi hamba. Tidak kan? Gereja menyarankan itu, tapi kita harus berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, supaya kita bisa jalan. Kalau story daripada Edom, sekali lagi story sudah lihat berapa dunia yang sudah bisa mengerjakan, berapa keterampilan sudah butuhkan, capai itu semua. Tidak peduli worship kepada Allah atau kepada berhala. Tapi Edom hilang di dalam sejarah. Israel tetap berlangsung sampai hari. The story of the week still continues sampai Tuhan datang. Gereja dimulai dari orang-orang yang penuh dengan tantangan pergumulan. Tapi Roma yang perkasa hilang.
entah kenapa gereja berlangsung terus sampai Tuhan datang kembali. Mari kita memikirkan terus bagaimana Kristus menjadi dasar kita di dalam keselamatan maupun di dalam kita berpikir mencapai sesuatu, bergumul mengerjakan sesuatu di dalam anugerah. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam. Dengan sikap berdoa kita akan menaikkan pujian. Thank you Lord for saving my soul. Thank you Lord for making me whole. Thank you Lord for giving to me salvation, solace, and mari saudara sekalian kita bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian ini bersama. Thank you Lord for saving my soul. Thank you Lord for making me whole. Thank you Lord for giving to me thy great salvation, sorry and free. Thank you Lord. Thank you Lord for saving my soul. Thank you Lord for making me whole. Thank you Lord for giving to me thy great salvation, so rich and free. Gadis momentum kami sekali. Biar masing-masing kita boleh berdoa, minta supaya kita semakin serupa dengan Kristus yang membebaskan kita, memuaskan kita, memperbaharui kita, sehingga kita tidak terjebak dalam perangkap nafsu keinginan manusia yang tidak pernah terpuaskan. Biar story hidup kita adalah story di dalam diri. Story di mana Tuhan menjawab doa kita, story di mana Tuhan memimpin perjalanan hidup kita, story di mana kita diperlengkapi dalam segala yang baik, story di mana kita boleh mengerjakan pekerjaan baik yang Tuhan sudah tetapkan jauh sebelumnya, story di mana kita dipuaskan di dalam kelimpahan anugerah, story di mana hidup kita memancarkan segala kasih karunia, story di mana kita akan berlangsung terus sampai bertemu dengan Dia. Terakhir kita menaikkan pujian yang sekali lagi. Thank you Lord for saving my soul. Thank you for making me whole. Thank you Lord for giving to me thy great salvation, so rich and free. Tuhan Bapa di dalam surga, kiranya Roh-Mu yang kudus terus berbicara ke dalam hati kami, memberi kami pengertian, memberi kami kelimpahan dalam kasih karunia-Mu, memberi kami kesabaran untuk menanti di dalam Engkau yang memperlengkapi kami dengan segala yang baik. Tuhan pimpin kami. Tuhan pimpin kami. Kami sadar sepanjang perjalanan hidup di dalam dunia ini, kami tidak luput dari berbagai tantangan dan kesulitan. Tapi bukan sekedar story survivor hidup kami, tapi
sungguh di dalam pimpinan-Mu ya Tuhan menggenapi apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Sebagaimana Engkau sendiri rela meninggalkan kemuliaan-Mu dalam rupa Allah, Engkau tidak mempertahankan kesetaraan-Mu, tapi Engkau rela mengosongkan diri dalam rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia untuk menyelamatkan, menebus dosa kami. Ajar kami terus memandang kepada-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berbagi satu kepada yang lain, kami boleh sharing satu kepada yang lain, membangun satu kepada yang lain, bukan seperti Edom dan Israel. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan. Berkati saudara kami yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami, Tuhan pimpin dan berkati mereka. Berkati juga saudara kami yang akan memasuki baik di dalam sekolah-sekolah mereka, di dalam kuliah, di university, di college, Tuhan pimpin dan berkati satu persatu. Berkati kami juga di dalam perjalanan pada masa akhir daripada liburan musim panas ini. Tuhan sertai dan pimpin. Berkati kami baik yang muda maupun yang tua. Beri kami kekuatan untuk terus setia mengikut Engkau di dalam segala yang kami lakukan dan kerjakan. Karena di situ ada berkat Tuhan yang tidak habis-habis. Berkati juga orang-orang tua kami yang ada di Indonesia dan anak-anak yang ada di sini. Tuhan juga berkati dan pimpin satu persatu. Biar kami boleh melihat terus keagungan, kemuliaan, dan hati kami dipuaskan di dalam kelimpahan. Terima kasih Bapa, kami memuji Engkau untuk rahmat. Berkati juga perjalanan pendeta Billy Kristanto dan istri yang akan tiba hari Selasa ini. Dan berkati seminar, masterclass, seluruh perjalanan pelayanan selama di sini. Tuhan berkati sehingga kami disegarkan kembali di dalam kelimpahan, keindahan sepanjang sejarah, kekayaan daripada musik-musik gereja yang luar biasa. Tuhan juga berkati pendeta Tommy Elin dalam pengurusan visa ke Kanada untuk retreat pada bulan Oktober. Biar kami juga boleh terus di dalam kelimpahan beroleh persekutuan seorang dengan yang lain di dalam Engkau. Dan kami boleh mengalami kehadiran-Mu di dalam seluruh acara retreat kami. Tuhan pimpin dan sertai kami satu demi satu. Kami berdoa di dalam satu nama yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Jadi kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencoba, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri, kita mengaku pengakuan iman rasuli bersama dengan segenap gereja Tuhan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan, kita akan dengarkan satu kali musik memainkan lagu yang keempat. Oh Lord, that will not let me go. I rest my weary soul in